Assalamualaikum, salam rahayu Nyimas. Waalaikumsalam, selamat malam, salam rahayu juga kembali dengan saya Nyimas Singosari. Oke, hari ini kita akan membahas sebuah fenomena yang sekarang viral di TikTok, yaitu Cekodam. Betul. Oke, menurut Nyimas, Cekodam itu bagaimana Nyimas? Menurut Nyimas, Cekodam di TikTok itu menurut Nyimas pribadi seperti apa? Ada yang bikin permainan menyala, ada yang istilahnya kayak boneka muter-muter. Monggo Nyimas bisa apa ditanggapi lah, istilahnya ditanggapi. Menurut Nyimas fenomena itu bagaimana? Kalau menurut saya sendiri sih ya, sebenarnya orang Cekodam itu bodoh ya. Karena dia tidak mengerti. Sebenarnya kodam itu harus diketahui oleh dirinya sendiri. Dia bisa berkomunikasi dengan kodam itu karena kodam itu kan miliknya, pendampingnya. Jadi dia terlebih dahulu harus mengenal siapa kodam itu dan bisa berkomunikasi dengan kodam itu. Kalau menanyakan ke orang lain itu saya rasa orang bodoh ya. Oh, berarti kalau kodam itu seperti kalau bahasa kodam sendiri kan dari kata pelayan atau pembantu ya Nyimas ya, Iya, bener. pembantu ya sebenarnya kodam itu. Ya bener sih kata Nyimas, kalau dia sendiri tidak tahu bagaimana bisa orang ngecek. Lalu yang dicek itu apa? Apa energikah atau apa yang dicek? Sebenarnya yang dicek sama orang-orang itu hanya sebuah energi yang ada dalam tubuh orang itu aja, bukan Oh kodamnya. gitu ya, berarti kayak ketempelan gitu ya. Iya, Oke, jadi misalkan itu bukan kodam ya, berarti yang dicek orang-orang itu. bukan seperti itu kodamnya. Ya, berarti kodam sendiri itu orangnya sudah paham. Sudah mengerti Oke, apa itu kodam. mungkin ada kisah atau sesuatu yang harus mau sampean berbagi untuk sahabat-sahabat di luar sana masalah kodam atau makhluk astral yang mungkin Dimas bisa share nih ceritanya yang menarik dari Dimas apa nih? Kan Dimas sendiri kan punya kodam ya, punya kodam atau punya seorang pendamping. Coba diceritakan kisahnya dari awal itu bagaimana sosok pendamping itu dulunya. Baik, di sini saya akan menceritakan kepada kalian semua ya sebuah kodam pendamping yang selama ini telah menemani saya, mendampingi saya sejauh ini. Tapi saya tidak bisa menyebutkan namanya ya. Oke, Nah, di sini itu awalnya dulu pertama waktu saya masih kecil, saya pernah hampir tabrakan ya di sebuah tempat yang sangat ramai. Di situ ada mobil yang sangat besar yang mau menabrak saya dan kejadian itu diketahui oleh banyak orang. Ketika banyak orang itu mencari saya, di mana saya yang sedang mau ditabrak mobil besar tadi, ternyata saya sudah berdiri di pinggir jalan, di seberang jalan tersebut. Saya sendiri juga bingung, entah apa yang terjadi pada diri saya. Harusnya saya sudah ditabrak di situ, karena saya juga merasa bahwa saya itu sudah ditabrak hampir ya. Tapi kenapa saya ada di sebelah seberang jalan itu? Dan saya kelihatan kodam yang ternyata selama ini hadir di mimpi saya. oh jadi mungkin sebelumnya itu sudah pernah dimimpiin ya. Sering sekali dimimpikan. Nah, ceritanya mimpi pertama itu gimana? Atau kelihatan yang pertama itu gimana? Sampai nggak percaya atau langsung percaya atau bagaimana? Yang pertama ketemu. Waktu itu saya masih kecil ya, sekitar umur 12 tahun. Saya sering dimimpikan oleh sosok kodam itu. Tapi saya tidak percaya dan saya itu marah-marah. Kamu kenapa selalu ada di mimpi saya? Apa fungsinya kamu? Saya paling tidak suka diikuti sama sosok kodam seperti kamu atau yang lainnya. Saya juga tidak terlalu paham ya. Sosok makhluk ya Iya, intinya. makhluk ya. Terus dia berkata,
tanpa menunjukkan wajahnya. Aku akan menjagamu, tapi aku adalah utusan dari Yang Maha Esa. Dia menjawab Gitu ya. seperti itu. Itu sama nggak percaya itu? Gak percaya. Nggak percaya. Belum Terus percaya ya maksudnya. belum percaya kalau memang ada sosok yang menjaga sampean. Terus akhirnya terjadilah tabrakan itu ya. Iya. Baru setelah saya selamat dari tabrakan, dianya muncul lewat. Muncul lewat. Dan Sadar dia itu ya. berkata, Sadar dia ya. berkata, Ya, terus inilah aku. oh Seperti gitu. itu. Waktu muncul lewat itu sama nggak ada sadar ya? Hampir kayak mau pingsan karena kaget. Oh, Kenapa kaget. saya selamat? Seperti itu. Terus habis tabrakan itu tadi ada lagi nggak mungkin mimpi lagi, mimpi ketemu beliaunya atau bagaimana? Setelah peristiwa tabrak tersebut, Iya betul, saya kecelakaan dimimpikan ya? beliaunya lagi ya. Kata beliau begini, kejadian yang kemarin itu adalah sebuah bukti bahwa di sini aku tidak berpengaruh negatif kepada tubuhmu dan aku akan melindungimu seperti itu. Oh gitu ya. Ada Ya, kejadian lain nggak yang mungkin lebih menarik lagi untuk diceritakan? Mungkin dari sosok pendamping ini, kita jangan sebut kodam ya. baik. Kodam itu kan bahasa Arab, jadi biar teman-teman sahabat-sahabat mengerti. Ada cerita lain enggak habis kecelakaan atau tabrakan ya, itu ada cerita lain ya yang mau diceritakan? Sebenarnya banyak sih ya cerita. Mungkin kita cuma ambil beberapanya saja Ya ya yang beberapa menarik. aja. Untuk yang cerita berikutnya, saya akan pulang dari rumah teman saya pada waktu itu kan malam hari. Dan di jalan itu saya sendirian. Saya memakai sepeda baru ya waktu itu. Kemudian ada dua orang laki-laki memakai sepeda motor yang sangat besar. Dia jaraknya jauh sekali dari saya. Saya di depan dan dianya di belakang. Lalu saya juga tidak berpikir apa-apa tentang mereka. Lalu ada bisikan seperti ini. Dan saya bisa mendengarkan apa yang mereka bicarakan terhadap saya. Mereka ingin mengambil sepeda saya dan membegal saya pada waktu itu. Oh gitu ya. Terus akhirnya apa yang terjadi? Kemudian dia mendekati saya dengan menggoda saya. Intinya sesuai yang diceritakan tadi ya, menurut pendengaran saya tadi. Ya. Terus? Kemudian dengan izin Allah juga Ya terus? dan pendamping tadi, saya seperti kaki saya ada yang menggerakkan. Jadi mendorong sepeda motornya langsung semua dua orang itu langsung jatuh di jalan raya itu. Oh gitu ya. Padahal saya tidak merasa apa-apa di situ. Saya juga sendiri bingung di situ. Jadi Samun bingung ya. Oke, mungkin bisa diterangkan sedikit mungkin sosoknya beliau itu seperti apa? Kalau nama jangan, tapi sosoknya saja waktu itu seperti apa? Waktu ketemu sama beliaunya, sosoknya itu seperti apa? Beliau adalah wanita yang sangat baik. Beliau suka sama anak-anak. Terus Beliau sudah tua. gambarannya, Memang nah, dulunya dia pernah tinggal di kerajaan ya. ya, ngakunya beliau seperti itu ya. Iya. Tapi penggambarannya ini nenek-nenek apa? Betul nenek-nenek ya. Dan dia tidak pernah melihatkan wajahnya sedikit pun kepada saya. Mungkin kalau beliau ada sekarang mungkin ada yang mau disampaikan nggak beliau pada teman-teman ini? Mungkin pesan beliaunya kepada teman-teman, mungkin ditanyakan ada yang mau disampaikan nggak? Merinding saya ini. Sebenarnya saya juga merasakan kehadiran beliau di sini. Iya, mungkin kalau ada sesuatu yang mau disampaikan, monggo silakan. Bentar ya, saya butuh waktu untuk berkomunikasi dengan beliau. Oh iya iya. Oke ini sahabat, Nyimas mau berkomunikasi dengan sosok pendamping yang memang dari kecil
mendampingi Nyimas. Baik, pesan dari beliau seperti ini ya. Berbaktilah kepada kedua orang tuamu selagi orang tuamu masih ada, karena kamu akan menyesal kalau sampai kamu tidak berbakti, karena karma itu pasti ada. Orang tuamu telah membesarkanmu ya sampai sebesar ini. Pesan Oke, dari beliau hanya seperti itu. seperti itu ya. Jadi untuk Sedikit, sahabat, cuma sedikit saja. oke. Beliau ini termasuk eh, kalau boleh saya menggambarkan ini termasuk sosok yang lumayan baik ya, Baik sekali. dan istilahnya di sini apa auranya sangat sejuk ya, seperti itu. Aura kehijauan. Jadi ini Kodam itu kesimpulannya untuk sekarang Kodam itu harus bisa berkomunikasi ya. Iya, harus bisa berkomunikasi. Dan yang pertama kali mengenal kodam adalah diri kita sendiri. Kalau ada yang cek kodam itu sebenarnya kalau bahasa Jawa itu yang nempeli ya, bukan Iya, kodam kayak ya. sebuah energi seperti itu Iya, aja. ya. Kalau di Jawa kan ada sih gini, iki anak kecil nangis, terus ini ada yang istilahnya dari mana, Nah, ada itu sawanan namanya. sawanan ya, Iya, seperti itu. Jadi kalau bahasa Jawa itu sawan ya, sawan sebenarnya atau energi ya lah ya. yang menempel seperti itu. Oh ini dari sini seperti itu ya. Betul. Oke. Seperti itu Nyimas. Nyimas sadar ada Kodam itu umur berapa? 12 tahun ya. 12 tahun ya. Itu ada suatu kejadian umur 12 tahun berarti SMP ya? SMP kelas 1 atau SD ya, kelas SD 6. SD kelas 6 itu sudah sadar kalau Iya, ada Kodam. sudah. Iya 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 iya. Yang kesurupan pernah diceritakan Nyimas kesurupan di sebuah candi itu kelas berapa? Di sebuah candi itu kan ada sebuah kayak bendungan ya. Bendungan apa bukan bendungan itu apa kubangan. Bendungan Iya, besar nih, seperti Mas. itulah Iya. ya. Kak kecil tapi kan, iya, Kak kubangan kecil, ya namanya. kubangan. Nah, seperti itu. Orang ngomong itu Tirta Amerta Oh, namanya. Tirta Amerta Ya, ya. Sebelumnya sih sudah diceritakan ya sama orang yang ahli dalam bidangnya ya, bahwa di situ konon terkenal angker ya. Tidak boleh main sembarangan ke situ. ya, Harus suguh dulu. Intinya harus pamit, harus sopan Pamit. santun seperti itu. ya, Tapi saya itu malah nyelonong kan waktu kecil itu ya, Iya. nyelonong. Saya malah nyebur-nyebur situ, hampir saya tenggelam. Anu, apa itu berarti bukan di pemandian ya? Iya, Pemandian yang besar itu, agak yang besar itu. oh, Yang dalam itu. Iya iya iya. Yang biasanya ada orang mancing, Iya, ada ikan besar. iya. Di situ saya hampir tenggelam. Iya, kecil ya waktu itu ya. Iya, terus Pada waktu itu saya kesurupan. ya, terus Akhirnya kesurupan. satu mobil bus sekolah itu mengantarkan saya ke rumah. Hmm, Lalu di situ saya disembuhkan oleh kakek buyut saya. Masih ada kakek Ada, buyutnya. kan dia juga spiritual. Kakek buyut umur canggah apa kakek buyut? Buyut ya, kakek Mbah buyut. Iya. Mbah Towi? Namanya kakek Sarto. Oh, Mbah Towi. Dia berusia 125 tahun sekarang. 25. Masih ada. Masih ada. Nanti kita kapan-kapan kita ngeliput ya. Boleh, beliaunya. boleh bertemu. Ya, terus gimana terus? Akhirnya Terus saya disembuhkan. Kakek saya bilang berpesan kepada saya, orang tua dan kakek nenek saya, ya, berpesan bahwa selama ini ada orang yang sudah menjaga saya. ada sosok ya. Iya, Kalau sosok. Dan dapatnya dari sebuah kayak bendungan tadi ya. Yang candi itu ya. Iya. Iya, candi. Ya bukan bendungan itu Mas, patirtaan lah. Patirtaan ya tadi itu. Patirtaan kalau bendungan itu. Mulai hari itu yang jaganya dia. Iya. Oh, mulai hari itu umur 12. 12 tahun. 12 tahun. Awal ya itu ya. Oke.
oke, Kakek oke. juga berpesan bahwa saya tidak boleh melakukan sesuatu hal yang nyelonong lagi yang tidak sopan santun seperti itu. Oke. Jadi sampai sekarang itu beliaunya Masih ikut, menemani saya. ikut. Oke. Oke. Terima kasih Dimas atas kisah yang disampaikan sungguh luar biasa. Kesimpulannya adalah kita intinya apa ya, kita tidak boleh membodohi diri kita sendiri, tidak boleh yang sangat baik itu tidak boleh kita menyia-nyiakan orang tua, dan itu Betul, sangat baik sekali. Dan di tema kali ini itu kesimpulannya adalah cek kodam itu sebenarnya adalah pembodohan. Nah, saya sendiri juga sepakat kalau orang punya kodam, punya pendamping itu harus mengenali dulu dan tahu arahnya kemana, pendampingnya bagaimana. Itu seperti itu. Jadi kita harus bisa menyikapi lah dengan fenomena atau sesuatu yang viral. Jangan kita ikut-ikutan ya, ya betul seperti Pak. itu. Betul. Oke, kita akhiri malam hari ini video kita. Terima kasih Dimas sudah berkisah, dan jangan lupa teman-teman ya yang intinya suka dengan video-video kita, di share, di komen, di subscribe ya. Kita akan menceritakan kisah Dimas lagi yang banyak sekali dan sangat menarik untuk cerita hidupnya, untuk kita ambil hikmahnya. Ya, kalau ada salah kata dari saya maupun Dimas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya, dan kami akhiri ya Dimas ya. Dari Iya, saya baik. cukup, mungkin ada tambahan dari Dimas, monggo. Untuk kalian semua yang mau sharing atau konsultasi masalah hidup bisa langsung menghubungi WA Nyimas ya. Oke, WA-nya nanti dicantumnya ya, Iya, betul. cantumkan ya nanti ya. Bisa dicantumkan. Oke. Oke, gitu aja. Assalamualaikum. Salam Rahayu, Dimas. Waalaikumsalam, salam rahayu, selamat malam. Malam.